Kasus KDRT yang menyeret anggota DPR RI dari PKS, Bukhari Yusuf, masih terus bergulir hingga saat ini. Kasus yang awalnya ditangani Polrestabes Bandung, kini telah dilimpahkan ke Barreskrim Polri pada Senin 22 Mei 2023. Bahkan kini terdapat dua versi yang berbeda terkait dugaan KDRT yang dilakukan Bukhari Yusuf kepada istrinya. Dilansir dari tribunnews.com, versi pertama datang dari pengacara istri Bukhari Yusuf yang menjadi korban KDRT, di mana kuasa hukum korban KDRT yakni Sri Miguna, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus dugaan KDRT yang dialami M itu ke pihak kepolisian. Kuasa hukum korban juga melaporkan Bukhari ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR. Dalam pengaduan itu, Sri Miguna bersama tim membawa sejumlah berkas yang diserahkan ke pihak Sekretariat MKD DPR. Pasalnya, bukti berupa foto-foto itu menggambarkan dugaan adanya kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan Bukhari kepada M, yakni bukti foto. Selain bukti foto, ia juga mengklaim bahwa telah memiliki bukti visum terkait adanya pemukulan terhadap M. Sri Miguna pun mengungkapkan bahwa kliennya tersebut sebelumnya juga telah melaporkan dugaan KDRT ini pada November 2022 silam. Namun karena sudah 5 bulan tak kunjung adanya penyidikan, pihaknya kembali memfollow up laporan tersebut. Hingga akhirnya pada 9 Mei 2023, laporan tersebut dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri karena lokasi kejadian diduga terjadi di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan juga Jakarta. Dia menyebut kini korban mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Tribunals. Sementara itu, versi kedua terkait KDRT ini datang dari pengacara anggota DPR Bukhari Yusuf alias BY Maharani Siti Sophia, di mana menurut Maharani, Bukhari Yusuf justru korban dari perempuan dengan inisial M yang telah diceraikannya dari pernikahan siri yang hanya berlangsung 9 bulan tersebut. Diungkapkan Maharani, Bukhari menceraikan M karena tidak tahan dengan sikapnya yang ingin menguasai kliennya tersebut, baik secara moral dan material dengan cara menekan dan mengancam Bukhari Yusuf. Ia pun menambahkan bahwa fitnah dan tuduhan M terhadap kliennya itu berawal dari keinginan M yang masih berharap rujuk kembali. Pasalnya, selama menjadi istri siri, M selalu menuntut dan mengancam Bukhari jika menceraikannya dengan memfitnahnya ke media. M juga mengancam akan melaporkan Bukhari ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI sebagaimana yang dilakukan pada tanggal 22 Mei kemarin. Pengacara Bukhari pun mengungkapkan bahwa tidak pernah ada laporan polisi terkait KDRT dan tidak ada proses hukum terkait KDRT yang dialamatkan kepada Bukhari. Adapun laporan polisi yang disampaikan M tersebut hanyalah penganiayaan ringan dan bahkan ia menyebut bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup soal adanya tindak pidana penganiayaan ringan yang dituduhkan kepada kliennya tersebut. Maharani menambahkan jika pernyataan M yang menyebut adanya KDRT, sebagai pengacara Bukhari ia memaklumi apa yang diungkapkan oleh M. Namun ia menduga hal itu merupakan depresi atau trauma yang dialami M jauh sebelum bertemu dengan kliennya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.